nafsuha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal, makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu iskal, ini guru saya masuk surga enggak? Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak ya? Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama ndak usah terus saya tidak percaya, kamu tidak wali, kok tidak percaya gimana? Ribet sekarang gitu, kalau nggak nekuni sesuatu terus nggak percaya, ribet kan? Itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu, matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka 1. 0, itu tetap dimulai dari 1, nggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3 nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka 1. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang 1, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang 1. Makanya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan bahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwala marrah. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu muhal. Tahu-tahu ada manusia ini muhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi, itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa indawahi kamasali Adam. Kalau Isa mohal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mohal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudro saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Said Hussein Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini. Ayam apa telur? Telur. Ayam. Ayam lahir dari. Nah, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah.
Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin nggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizatnya Nabi Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa, Gusti mungkin. Memangnya kamu bisa? Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama onta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim, meskipun lihat telur keluar dari ayam tiap hari, tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Kan ajaiban. Tapi kamu kan enggak, taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh, yang gondrong, yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu itu suka aneh gitu, gara-gara. Dong ini ya. Dong itu tahu ya. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian mengeluarkan buah-buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah. Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya. Termasuk ada onta besar keluar dari batu. Yaitu mukjizatnya Nabi Soleh. Kamu nggak boleh menyoal ini mohal. Mohal gimana? Karena itu nggak mungkin. Ukuran nggak mungkin apa? Kamu nggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama enggak. Nah di sini pentingnya ngaji ya.